ini juga asik nasional Ibu Bapak. Jadi kalau mau jadi atlet Sebelumnya, perkenankan saya merawat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri, karena ini bukan pembenaran. Apapun yang saya katakan adalah tentang motif diri saya, tidak biro diri saya, tidak boleh keluar dari diri saya. Nama saya Sumara, seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh, dan seorang pesakitan. Benar salah yang saya katakan, menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Ini kali terakhir, saya biarkan mulut saya bicara. Saya tidak butuh pembela, saya juga tidak butuh penasihat hukum, karena saya tidak mampu membayarnya. Saya juga tidak mampu dan tidak mau memberikan sedikit uang pada siapapun untuk menunjukkan pembahasan dari segala tuduhan. Semua sudah jelas sekali. Semua tuduhan terhadap saya benar adanya. Segala jalan hukum kali sekali saya terima tanpa pembelaan. Banding ada apa namanya? Kematian adalah kelahiran yang kedua. Tapi apa betul kalau memang itu sudah menjadi indah dalam hidup saya? Pengalaman hidup saya mengajarkan bahwa saya jarang dan hampir tidak ada sesuatu yang dapat imbalan dan resiko. Yang jelas, sekarang dia akan dengan saya bicara tentang apa saja, tapi yang tidak penting bagi dia lagi bagi siapapun. Saya tidak peduli apapun yang saya lakukan. Biarkan sebenarnya air mengalir dalam hidup, mengalir ke dalam penjara yang mungkin kenapa, mungkin menendam salah-salah jepitan di hidup orang, mungkin mendapat kandas batu di dalam kepala orang, menirunya, mungkin meluncur begitu saja bersama lumpur di kehidupan. Tapi terhentam dan menghilai kemanusiaan. Ada bahkan meluap-luap mengendangi seluruh luka busuk para majikan, para penguasa, juga coro-coro kota. Maaf kalau bahasa saya terlalu berdiri. Ya, inilah saya, Sumara, menjadi babu, buruh dan budak menjadi pilihan saya. Bertahun-tahun saya menjelajah jadi orang, merangkak dan hidup di bawah jadi orang. Bertahun-tahun saya tahan diri saya, saya lipat diri saya ketika bicara, karena bicara bagi bencana, bicara bagi perut saya, berisiko, dan bicara juga bagi para majikan.
di kelas. Pak Kasir, guru merasa saya menerangkan. Perhatikan dahulu pembunuhan yang itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat kecil yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar tiada. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh anggota PKI dihukum. Bapak ini semua PKI. Iya, dulu itu Bapak ini semua kena cedok sama tentara. Makanya kamu jangan deket-deket sama tentara. Nanti bisa ikut kena cedok, kena tangkap. Bodoh. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa ditulang dengan PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Sekali lagi saya tekankan, bapak saya bukan PKI. Benar kata Simba. Seharusnya bapak itu tak usah jadi kelapa, tak usah jadi moderator, tak usah jadi kebenaran dan waktu. Lihat akibatnya. Bapak saya digigit lagi pedang setelah bapak diserang oleh tentara. Hakim, kalau memang bapak saya bersalah, lantas apa iya? Saya, Simbo, Yuda, Sinata, Prohima, tentang bapak saya itu selamanya dikucilkan, dirampas akan kami, sulit terdepa di negeri sendiri. Demikian saya mencerita, berau-rau dalam bibir yang terkunci. Suatu hari, saya bekerja pada seorang juragan beras di kota kabupaten bernama Bujurwati. Dari bekerja di seorang juragan beras, saya berkenalan dengan seorang laki-laki yang kemudian saya jatuh cinta padanya. Namanya Mas Edi, seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi, mana kalau saya tahu ternyata Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasanya hati saya semakin tinggi sekali. Tapi kemudian terpelatih dan jatuh ke jurang yang berat.
Betawi. Segala syarat saya penuhi, mulai dari biaya administrasi di kelurahan dan bengkel, administrasi, biaya tenaga kerja, sampai biaya tata kuliah dan tenaga pajak. Betawi yang terkait. Jadilah saya Sembarang itu seniman, seorang TKW berusaha SMA dengan predikat yang tertinggi. Jadi budak di negeri orang. Kau sudah terjadi di musim judi. Aku beri jadi layu minta baju. Dikasih nama kau jadi irama ayat. Tapi berlaku ini omelan dalam majikan. Mana? Mana ucapan sendiri? Guru pada saya tentang pribadi bangsa Indonesia yang adil, pilih lawan apa orang keluarga. Segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Dan sekarang di negeri orang saya menjadi budak, menjual biar hidup lebih baik. Di negeri orang saya harus siap segala cerita saya sudah kenangan tadi saya itu bermasal pada saya. Saya pikir segalanya menjadi berubah. Saya pikir saya dapat menambah kota dan rumah hidup jadi pintu-pintu yang indah. Tapi ternyata Sembarang tetap saja kandas. Di balik juga majikan saya, di balik cara-cara hitam majikan saya, sekarang nasib saya kandas. Saya disiksa. Jadi saya semakin hilang. Jangan itu hakim. Jangan itu. Saya diperkosa. Sebagai budak yang haram dibinatangkan. Tidak patut. Kesadaran itu muncul tiba-tiba. Saya menambahkan kepala, pelitah di muka orang yang membinatangkan saya, mengangkat tangan dan meraih pisau tajam. Untuk kemudian saya tancapkan mata pisau itu ke jantung hatinya. Majikan itu Pak Hakim. Majikan itu saya bunuh. Dewan Hakim yang terhormat, Yang mau main terompah siapa? Iya. ya, Mana yang mau main terompah? inilah saya. Sini gabung. Sini. Nama saya Sini. Sembarang. Rokok panjang. Saya siap Rokok panjang. mati. Oke. Yang mau main terompah siapa? Aku mati.